Halo semuanya. Pada jam 4 subuh, kapal saya telah bersandar di Labuan Bajo. Namun sayang sekali, kapal ini bersandar pada saat langit masih gelap. Kalau saja langit sudah terang, saya yakin pemandangan di sini pasti akan jauh lebih bagus. Jika dihitung dari jam keberangkatan kapal, kapal ini membutuhkan waktu sekitar 21 jam dari Makassar untuk tiba sampai di sini. Apabila kita melihat dari informasi perjalanan kapal, bisa dibilang kapal ini sudah telat selama 3 jam dari jadwal yang seharusnya. Para penumpang tujuan Labuan Bajo mulai turun dari kapal. Kalau dilihat sekilas, sepertinya cukup banyak penumpang yang turun di sini. Sempat terpikir sesaat oleh saya, kapan ya saya bisa berkunjung ke Labuan Bajo sebagai wisatawan? Semoga secepatnya. Tidak lama berselang, penumpang dari Labuan Bajo mulai naik ke atas kapal. Kalau dilihat, sepertinya cukup banyak juga ya yang naik dari sini. Saat kapal mulai berangkat, dalam hati saya hanya berharap suatu saat saya harus bisa datang ke sini lagi. Mungkin memang tidak dalam waktu yang dekat, tapi yang pasti keinginan untuk datang ke sini tidak akan pernah mati. Hidangan makan pagi telah siap. Saya pun bergegas menuju lokasi pengambilan makan yang berada di dek 4. Oh iya, untuk pengambilan makan, di sini para penumpang harus antri ya. Untuk menghindari antrian panjang seperti ini, apabila kita sudah mendengar informasi makanan sudah siap, sebaiknya kita langsung bergegas saja menuju tempat pengambilan makan. Seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, saat kita mengambil makan, kita membutuhkan tiket. Jadi, saat kita antri, kita perlihatkan tiket ke petugas. Setelah tiket diberi tanda oleh petugas, kita langsung ambil box makanannya di loket. Dan untuk air minumnya, jangan sampai dilewat ya. Karena air minum cukup berharga di sini. Oke, kita unboxing makan pagi kali ini. Dan ternyata telur dadar, mie goreng, nasi putih, dan 2 lembar kerupuk. Selesai makan pagi, saya pergi ke dek 5 untuk menikmati pemandangan. Momen perjalanan dari Labuan Bajo menuju Bima mungkin menjadi bagian favorit saya
sepanjang perjalanan kapal ini. Kapal yang berlayar tak jauh dari pulau-pulau yang dilewati, membuat pandangan mata ini tidak bisa berpaling begitu saja. Bukit-bukit yang berjajar indah menyapa kita dari kejauhan. Mereka seolah memberikan isyarat kepada kita untuk sejenak melupakan masalah yang ada. Memastikan semua akan baik-baik saja selama kita ikhlas, berusaha, dan berdoa. Sungguh sebuah pengalaman visual yang mungkin akan sulit saya lupakan. Dan memang bagian terbaik ketika kita backpackeran adalah saat di perjalanan itu sendiri. Iya nggak sih? Nggak terasa, setelah berjam-jam menikmati pemandangan di luar, waktu makan siang pun tiba. 3, 1. Seperti biasa ya, kita harus tetap antri untuk mendapatkan hidangan makan siang. Angin kampret. Berapa? 1. 2. 2 lagi. Maria, 1. Ntar sama dia 3. Juga saya sih. 1. 2. Tapi kali ini ada yang beda ya. Makan siang kali ini, saya dapat minuman tambahan. Mari, kita unboxing makan siangnya. Dan makan siang kali ini menunya ada nasi, sayur, makaroni, dan lauk utamanya ikan. Sekitar jam 12:30 siang, kapal saya tiba di Pelabuhan Bima. Setiap berhenti di pelabuhan, selalu membuat saya antusias untuk melihat-lihat situasi pelabuhan yang dikunjungi. Terlihat dari kejauhan, para porter berbondong-bondong masuk ke dalam kapal. Oh iya, kebetulan saat kapal berhenti di sini, lumayan banyak pedagang yang masuk untuk berjualan. Nah, karena harga makanan yang dijual cukup terjangkau, ini adalah kesempatan saya untuk membeli makanan dan minuman. Saya mencoba membeli nasi ayam dan es jeruk. Untuk nasi ayamnya lumayan lengkap ya. Selain ada ayam, ada mie goreng, tahu, sayur, bakwan, dan sambal. Tidak lama setelah kapal berangkat, ada pengumuman akan dilakukan pemeriksaan tiket oleh petugas. Dalam pengumuman, dihimbau kepada para penumpang untuk kembali ke tempat tidurnya masing-masing.
Karena semua akses pintu masuk akan dikunci sampai proses pemeriksaan tiket selesai. Kalau teman-teman ada yang bertanya, gimana kalau misalnya kita nggak dengar pengumuman itu dan kita masih ada di luar? Saya sempat ngalamin sih saat kapal berangkat dari Makassar. Dan ternyata di luar juga ada petugas yang berkeliling untuk memeriksa tiket. Itulah alasannya kenapa di video sebelumnya saya sarankan untuk membawa tiket ini kemanapun kita pergi. Oke teman-teman, sekian video part 2 backpackeran ke Bali dari Makassar. Ikuti terus perjalanan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.